Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Wijaya, kelas T601, program studi Teknik Informatika. Baik, saya akan mempresentasikan penelitian ini. Judul Sistem Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara menggunakan IoT pada kandang ayam pertelur. Di sini ada latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Karena yang pertama itu probabilitas ayam pengaruhi kualitas udara. Kualitas udara yang berburuk penyebab ayam stres, menurunkan produksi telur bahkan kematian. Selanjutnya itu suhu kandang harus stabil. Suhu itu yang terlalu tinggi atau terendah dapat mengganggu metabolisme ayam dan menurunkan produksi telur. Selanjutnya kelembapan dan harus terjaga. Kelembapan yang tidak terkontrol maka memicu pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan risiko penyakit. Selanjutnya itu gas amonia menjadi penyebab utama pencernaan kandang. Jadi kandang amonia itu kandang amonia yang tinggi mengiritasi saluran pernapasan ayam dan menurunkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada monitoring manual kurang efektif. Peternak itu harus mengecek langsung kondisi kandang secara berkala dan risikonya terlambat mengambil tindakan. Selanjutnya itu kebutuhan sistem otomatis berbasis IoT. IoT itu memungkinkan memantau tepat waktu dan mengendalikan otomatis dari jarak jauh untuk menjaga kualitas udara kandang tetap optimal. Nah, di sini ada dampak buruk. Di sini dampak kualitas udara buruk. Nah, di sini bisa menurunkan produk telur. Yang kedua itu ada meningkatkan angka kematian ayam. Biasanya ayam itu kalau eh, eh, misalnya ayam itu kalau tidak dirawat maka dia akan mati. Yang ketiga itu mengganggu pernapasan. Keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, daya tahan tubuh menurun. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Apa yang terjadi permasalahan utamanya itu ada 5. Suhu kandang ayam itu sering berubah. Jadi suhu kandang itu yang melebihi 28 Celcius penyebab ayam mengalami heat stress dan menurunkan produksi telur. Yang kedua, kelembapan tidak stabil. Biasanya itu kelembapan itu di luar rentang itu 60 sampai 70%, memicu pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan risiko penyakit. Yang ketiga, gas amonia meningkat karena akurasi kotoran ayam menghasilkan gas amonia NH3 30 ppm yang berbahaya bagi kesehatan ayam. Yang keempat, monitoring manual kurang efektif. Di sini peternak harus mengecek kondisi kandang secara langsung dan tidak tepat waktu sehingga responnya terlambat. Yang kelima, belum ada sistem otomatis terintegrasi, maka sebelumnya tersedia sistem yang dapat memantau sekaligus mengendalikan kualitas untuk secara otomatis dan tepat waktu. Jadi di sini ada permasalahan utamanya. Jadi kondisi kualitas udara itu pada kandang ayam bertelur tidak terpantau dengan tidak mengendali. Maka dengan baik itu yang didampakkan pada penurunan produktivitas kesehatan ayam serta kerugian bagi peternak. Nah, di sini ada 3 itu suhu, kelembapan, dan amonia. Nah, jadi dibutuhkan solusi itu berbasis IoT. Jadi di sini ada monitoring bisa digunakan untuk tepat waktu dan jarak jauh. Di sini juga ada pengendalian otomatis berdasarkan ambang batas. Nah, yang ketiga itu respon cepat untuk menjaga kualitas udara. Yang kelima itu prioritas ayam meningkat. Jadi di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu utamanya itu suhu tidak stabil. Suhu itu kadang sering melebihi batas optimal 18 sampai 28 Celcius yang penyebabkan ayam stres dan produksi telur menurun.
Eh, di sini ada gas amania meningkat karena akurasi kotoran menghasilkan gas amania 30 ppm yang dimengistasi pernapasan dan menurunkan daya tahan ayam. Sini ada kelembapan tidak terkontrol. Kelembapan di luar rentang itu idealnya itu 60-70%, memicu pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan risiko penyakit. Di sini juga ada monitoring manual kurang efektif. Peternak itu harus mengecek kandang ayam cepat berkala sehingga respon sering terlambat dan tidak tepat waktu. Nah, jadi ada pertanyaan penelitian di sini, bagaimana yang pertama itu bagaimana merancang dan membangun sistem pemantauan kualitas udara pada kandang ayam bertelur berbasis IoT yang diintegrasi dengan sensor suhu, kelembapan dan kadar agas amannya untuk menantau kondisi lingkungan secara tepat waktu. Yang kedua itu bagaimana mengimplementasikan sistem kendali otomatis pada kandang ayam pertelur menggunakan aktuator perubahan ekshufan dan sistem membersihkan kandang yang merespon perubahan kondisi lingkungan berdasarkan nilai ambang batas parameter suhu, kelembapan, dan kadar gas amonia. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi kinerja sistem memantau dan mengendalikan kualitas udara berbasis IoT pada kandang ayam pertelur berdasarkan akurasi pembacaan sensor, kecepatan respon sistem, serta efektivasi sistem dalam menjaga parameter lingkungan pada kondisi optimal. Maka di sini ada tujuan penelitian satu, merancang sistem monitoring kualitas udara kandang berbasis IoT. Yang kedua, mengembangkan sistem pengendalian otomatis effluent dan sistem pembersihan berdasarkan ambang batas. Ketiga itu menguji akurasi sensor suhu, kelembapan, dan gas amonia dibanding alat ukur referensi. Yang keempat itu menguji kecepatan respon sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang kelima, mengevaluasi efektivasi sistem dalam menjaga kondisi lingkungan kandang ayam pada batas optimal. Tadi di sini ada output diharapkan itu monitori tepat waktu jarak jauh, mengendalikan otomatis berdasarkan kondisi, terus juga meningkatkan di saat kondisi tidak optimal. Di sini juga kondisi lingkungan itu kandang ayam terjaga optimal. Terus juga di sini ada prioritas ayam pertelur pertelur meningkat. Di sini ada tujuan penelitian. Apa ingin dicapaikan penelitian ini? Yang pertama itu eh, merancang sistem monitoring berbasis IoT. Karena merancang dan pembangunan sistem itu memantau kualitas udara kandang ayam pertelur menggunakan sensor DHT2, suhu dan kelembapan dan sensor MQ135 gas amonia yang ditegrasi dengan microcontroller SP32 serta dapat menampilkan data secara tepat waktu pada dashboard web atau aplikasi. Yang kedua itu mengembangkan sistem mengendalikan otomatis. Di sini sistem mengendalikan otomatis itu menggunakan aktuator berupa exfufan dan sistem membersihkan kandang yang diaktifkan berdasarkan nilai ambang batas parameter suhu sehingga dia mencapai 28 Celcius kelembapan sampai 30% dan kadar agar amonia 30 ppm. Jadi yang ketiga itu menguji sistem sensor. Ini pengujian ini dan mengevaluasi akurasi pembacaan sensor di HT22 dan MQ135 dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap alat ukur referensi standar untuk memastikan data yang dihasilkan valid dan dapat diandalkan. Yang keempat, menguji kecepatan respon. Di sini untuk penguji kecepatannya itu respon sistem bisa mendeteksi perubahan parameter lingkungan dan mengaktifkan aktuator untuk menjaga kondisi lingkungan kandang tetap optimal. Yang kelima itu mengevaluasi efektivitas sistem. Sistem dalam menjaga parameter lingkungan kandang pada kondisi optimal berdasarkan metrik akurasi respon
waktu, keberhasilan aktuator, dan kestabilan kondisi lingkungan selama periode penguji. Nah, di sini ada parameter optimal yang ditargetkan. Jadi di sini suhu itu menjaga kandang ayam itu pada rentang optimal untuk kenyamanan ayam petelur. Di sini juga ada menjaga kelembapan udara agar tidak terlalu lembab maupun terlalu sering. Di sini juga ada gas amania itu menjaga kandang gas amania di bawah ambang batas aman untuk kesehatan ayam. Di sini ada hasil yang diharapkan. Nah, hasilnya itu monitori itu tepat waktu jarak jauh. Yang kedua itu mengendalikan otomatis berdasarkan ambang batas, meningkatkan dini saat kondisi tidak optimal. Terus juga kondisi di lingkungan kandang ayam terjaga optimal. Terus produktivitas ayam terus meningkat. Di sini ada manfaatnya penelitian. Siapa yang diuntungkan dari penelitian ini? Ada di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu peternak, monitoring kondisi kandang secara tepat waktu itu dari mana saja. Terus juga mengendalikan otomatis mengurangi beban kerja dan keselamatan manusia. Selanjutnya itu mengurangi angka kematian ayam dan meningkatkan produksi telur. Di sini juga ada kualitas udara terjaga sehingga kesehatan ayam lebih optimal. Dan di sini bagian akademik. Selanjutnya di situ menambahkan preferensi penelitian di bidang IoT dan smart home. Di sini memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan sistem monitoring dan kontrol kualitas udara. Selanjutnya itu menjadikan dasar untuk meneliti lanjut perkembangan teknologi peternakan cerdas. Di sini juga selanjutnya itu pemerintah mendukung program digitalisasi sektor peternakan. Juga membantu meningkatkan prioritas peternakan nasional. Terus juga itu mendukung pemenuhan kebutuhan pagar dan kesejahteraan masyarakat. Jadi penelitian ini diharapkan mampu memberi solusi teknologi yang praktis dan efektif dan terjangkau untuk menjaga kualitas udara kandang ayam petelur secara otomatis dan tepat waktu menggunakan IoT. Di sini ada batasan masalah. Di sini ada 5 itu ruang lingkup dan batasan penelitian ini difokus pada hal berikut. Yang pertama itu meneliti lingkungan pada kandang ayam petelur. Yang kedua itu dia gunakan SP32 itu sebagai microcontroller. Di sini juga ada sensor yang digunakan di HT22 untuk suhu dan kelembapan. Terus MQ135 itu gas amania. Jadi output berupa kipas DC. Terus juga itu monitoring dilakukan workshop. Tinjauan pustaka. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada IoT, SP32, sensor DHT, 22, terus juga sensor MQ135 dan juga workshop untuk menampilkan monitoring. Terus juga di sini ada kipas DC. Di sini penjelasannya ini menggunakan konsep IoT SP32 sebagai microcontroller untuk membaca data sensor dan mengendalikan kipas secara otomatis melalui workshop-nya. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian itu jenisnya itu ada riset dan developer. Metode perkembangannya itu prototipe. Di sini ada tahapan penelitian. Di sini yang pertama itu identifikasi permasalahan. Karena mengidentifikasi permasalahan ini, maka kualitas udara di kandang ayam itu petelur. Yang kedua itu merancang sistem. Kenapa dirancang sistem ini? Karena itu karena dibutuhkan untuk memantau ayam. Terus implementasi di sini untuk mengimplementasikan itu
mengembangkan hardware dan software sesuai dengan desain yang telah dibuat. Nah, yang selanjutnya pengujian ini fungsinya sensor aktuator itu sistem IoT dan monitoring WhatsApp. Yang kelima, evaluasi nilai kinerja sistem dan melakukan perbaiki jika bisa diperlukan. Metode ini memastikan sistem yang dibangun sesuai kebutuhan, fungsi dan baik dan dapat diimplementasikan secara optimal. Di sini ada desain sistem. Sistem monitoring ini dan mengendalikan kualitas udara pada kandang ayam berbasis IoT. Nah, di sini kan ada output sensor. Dia itu di HT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Di sini juga ada MQ135 itu untuk mengukur kadar gas amonia dalam kandang. Terus di sini ada proses microcontroller. Nah, di sini SP32 dia bisa membaca data sensor, proses informasi, mengendalikan aktuator dan mengirim data ke WhatsApp secara tepat waktu melalui Wi-Fi. Nah, jadi di sini keluar output. Outputnya itu ada kipas DC. Kipas DC ini bisa mengendalikan otomatis sesuai kondisi kualitas udara. Nah, di sini juga ada WhatsApp-nya untuk menampilkan data suhu, kelembapan, amonia, dan status kipas secara otomatis. Dan di sini ada database untuk menyimpan data semua informasi di dalam aplikasi web ini secara otomatis atau juga tepat waktu. Jadi di sini penjelasannya itu sistem membaca data dari sensor itu di HT22 dan MQ135 itu kemudian diproses oleh SP32. Jika kualitas udara tidak bagus, maka SP32 akan mengaktifkan kipas DC melalui relay. Data yang diperoleh dikirim melalui WhatsApp dan disimpan ke database untuk monitoring secara tepat waktu. Di sini ada flowchart sistem. Di sini ada alurnya itu sistem monitoring dan mengendalikan kualitas udara berbasis IoT. Maka di sini ada penjelasan alurnya itu. Yang pertama, sistem membaca data suhu, kelembapan dan gas amonia dari sensor DHT22 dan MQ135. Nah, di sini ada alurnya. Jadi di sini jika kondisi udara normal, maka kipas tetap mati. Namun sistem tetap melakukan monitoring. Nah, jika kondisinya udara tidak normal, maka kipas akan menyala otomatis melalui relay. Nah, terus juga data di sini dikirim melalui WhatsApp secara tepat waktu melalui juga jaringan WiFi. Terus juga di sini ada data penyimpanan menggunakan database riwayat untuk menganalisa. Jadi di sini ada proses pengulangan secara terus-menerus, maka sesuai interval waktu yang ditentukan. Flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem dari pembacaan sensor sehingga mengendalikan kipas dan monitoring melalui WhatsApp secara otomatis dan tepat waktu. Di sini ada perangkat penelitian. Perangkat yang digunakan itu dalam penelitian terdiri perangkat keras hardware dan perangkat lunak itu sebagai software. Nah, di sini kan ada SP32, DHT22, MQ135, relay, kipas, dan power supply. Nah, di sini juga ada software. Dia menggunakan Arduino IDL untuk memprogramkan SP32 pembacaan sensor. Nah, di sini juga ada Laravel. Laravel ini bisa membangun sistem, misalnya kayak WhatsApp. Itulah. Di sini juga ada MySQL. Ini itu database untuk menyimpan data melalui laptop. Terus juga di sini ada Vscode untuk mengembangkan sistem dan WhatsApp-nya. Dan di sini ada juga Exam app atau Laragon. Ini bisa jalankan server lokal. Menjalankan server lokal WhatsApp atau database. Di sini ada browser. Ini untuk menggunakan akses WhatsApp dalam laptop ini. Di sini fungsinya hardware itu
untuk membaca kondisi kualitas udara seperti SP32, DHT, terus MySQL dan relay dan kipas. Yang termasuk juga power supply-nya. Kalau tidak ada power supply maka tidak bisa hidup ini hardware-nya. Terus ini ada kombinasi perangkat keras. Perangkat lunak ini untuk bekerja mengintegrasi untuk mewujudkan sistem monitoring dan mengendalikan kipas udara pada kandang ayam petelur. Di sini di sini teknik pengumpulan data. Datanya itu kan diproses melalui beberapa teknik. Jadi untuk mendukung perancangan data, mengembangkan sistem. Jadi di sini ada 3 hal. Yang pertama itu observasi. Observasinya itu mengamati suhu, kelembapan, dan gas amonia. Terus juga itu mengaktifkan kerja ventilasi atau kipas. Terus juga mengamati kebutuhan peternak dalam pengendalian kualitas udara. Di sini ada juga yang kedua itu ada wawasan. Di sini melakukan pertanyaan jawab pihak peternak atau pengelola kandang. Di sini mengidentifikasikan permasalahan yang terhadapi. Terus juga mengali kebutuhan sistem yang diharapkan. Di sini juga dapat informasi tentang proses pengolahan kandang. Di sini juga ada yang ketiga itu studi literatur. Di sini untuk mengumpulkan mengumpulkan dan mempelajari referensi dari berbagai sumber ilmiah. Pertama itu jurnal, buku, dan artikel ilmiah, dokumentasi sensor untuk microcontroller dan IoT. Referensinya itu sistem monitoring itu dan kontrol otomatis. Jadi tujuan penelitian ini, teknik ini mengumpulkan data dilakukan untuk memproses informasi yang akurat dan relevan sehingga sistem yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan orang atau peternakan dan kondisi di lapangan. Di sini ada pengujian sistem dilakukan untuk memastikan sistem bekerja sesuai kebutuhan dan memberikan hasil akurat dan serta diandalkan. Jadi pengujian sensor itu di sini di HT22 suhu kelembapan, dia suhunya 24 Celcius, terus juga kelembapan itu 65,3%. Nah, di sini bisa diuji akurasinya, bisa dia baca suhu, dia juga bisa baca kelembapannya, dan bisa juga dia stabilitas data dalam waktu tertentu. Nah, di sini juga ada juga bagian B itu ada MQ135 gas amonia ini. Dia bisa menguji akurasi pembacaan gas amonia, terus juga referensi terhadap perubahan gas. Di sini ada stabilitas data dalam waktu tertentu. Nah, di sini kan ada SP32 microcontroller, dia bisa menguji keberhasilan membaca sensor, juga berhasil mengirim data ke Wi-Fi. Di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian ini pertama itu merancang, menentukan skenario dan parameter penguji. Selanjutnya itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu bisa menguji sesuai skenario yang telah ditemukan. Di sini ada pengamatan. Kita bisa mengamati hasil data dan kinerja sistem secara detail. Terus juga di sini ada analisis. Kita bisa menganalisis hasil penguji dan mengembangkan dengan standar. Di sini ada juga kesimpulannya. Kesimpulan menarik di sini, apakah sistem fungsi dengan baik atau tidak. Terus jadi di sini pengujian sistem bertujuan untuk memastikan akurasi data sensor, kendali sistem, serta evaluasi mengendalikan kipas dan mikrokontroller dan monitoring melalui website-nya. Nah, di sini ada hasilnya itu diharapkan. Jadi siapa yang dibangun harap dapat memberi manfaat nyata bagi orang peternak ayam pertelur itu. Nah, di sini ada menampilkan monitoring
secara tepat waktu. Data suhu, kelembapan, dan gas amannya dapat dipantau secara real time melalui website. Nah, di sini juga ada pengendalian otomatis. Kipas DC itu eh, cara kerjanya otomatis sesuai dengan kondisi kualitas udara di dalam kandang itu. Terus juga ada penyimpanan. Penyimpanan data sensor itu tersimpan ke dalam database untuk keperluan analisis dan evaluasi. Keempat itu akses mudah, karena website monitoring itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja kita bisa gunakan perangkat yang terhubung di internet. Yang kelima itu meningkatkan kualitas kandang. Bisa membantu ini sistem untuk menjaga kualitas udara tetap optimal sehingga kesehatan ayam itu bisa dijaga. Terus juga itu prioritasnya itu bisa meningkat. Terus di sini ada manfaat utama itu menjaga kesehatan ayam dan mengurangi risiko penyakit. Selanjutnya itu meningkatkan produktivitas dan kualitas telur. Di sini bisa hemat waktu. Di sini juga bisa hemat biaya untuk bagi peternak ayam. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan itu meneliti tujuan membangun sistem monitoring dan pengendalian kualitas udara berbasis IoT itu menggunakan SP32, sensor DHT22 dan MP135 sehingga kondisi kandang ayam pertelur itu dapat dipantau serta dikendalikan secara otomatis dan real time. Dengan sistem ini, peternak dapat menjaga kualitas udara kandang ayam tetap optimal, meningkatkan kesejahteraan ayam pertelur, dan mendukung keberlanjutan usaha peternak melalui manfaat teknologi berbasis IoT. Penutup. Terima kasih. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peternak ayam pertelur dan menjadi kontribusi positif dalam mengembangkan teknologi IoT di bidang peternak. Baik, saya cukup sekian presentasi hari ini. Mohon maaf kurang penjelasannya karena saya juga masih